Saya ucapkan bagi kita semua, bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing. Pada pagi hari ini, kita mau undang Allah datang ke dalam kehidupan saya dan saudara. Kita mau menyembah Dia, Allah yang perkasa dalam kehidupan saya dan saudara. Dia terlalu hebat, Dia terlalu besar. Pada pagi hari ini, patutlah kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku datang.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, oh. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ajarlah kau Tuhan, bersama kau jalan hidup kami, kuasamu aja. Sungguh Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang besar. Haleluya, kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, kebesaran Tuhan ajaib dalam hidup kami Bapa. Setiap kami merasakan keajaiban-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Segala pujian kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Segala Engkau besar dalam kehidupan kami Tuhan. Perbuatan-Mu selalu ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari Tuhan, Kau masih berikan kesempatan dalam kehidupan kami Tuhan, untuk ada di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Berkatilah kehidupan kami semua Tuhan. Kami yang ada di sini, bagi jemaat-jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan, Engkau Allah turut bekerja dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Siaplah hati kami lebih lagi Tuhan, untuk memuliakan akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudara, pada pagi hari ini kita mau menyembah Dia yang perkasa dalam kehidupan saya dan saudara. Dia terlalu besar dalam kehidupan saya dan saudara. Perbuatannya terlalu ajaib dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga pada pagi hari ini kita memuliakan Dia, Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan
Sungguh dahsyat Engkau Allahku dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan mencari Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Allahku dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan tanpa Engkau Allahku dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari
hadirat Tuhan nyata melawat kami semuanya, baik kami yang ada di tempat ini maupun umat-umat-Mu yang berada di rumah. Siapapun yang melihat, menyaksikan, mengikuti ibadah ini, Tuhan, kami percaya Engkau telah menjamah kami, melawat kami dengan kuasa hadirat-Mu, Tuhan. Dan saat ini, Tuhan, kami nyatakan kepadamu, kami perlu Engkau lebih lagi, Tuhan, dalam kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu, Tuhan, karena kami percaya, Tuhan, firman-Mu berkuasa. Firman-Mu dapat menyembuhkan yang sakit, Tuhan, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, memulihkan kehidupan kami. Sebab itu, Tuhan, kami mau buka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan, dinyatakan pada pagi hari ini, Tuhan. Kami percaya urapan Tuhan ada atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Dan selanjutnya, mari kita segera akan masuk di dalam firman Allah. Kita akan membacakan ayat-ayat firman Allah yang saya ambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-121. Kita akan memperhatikan seluruh pasal ini, tetapi kita hanya akan membacakan ada 2 ayat yang menjadi ayat pokok firman Allah pada pagi hari ini. Saya ambil dari Mazmur 121 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Saya akan membacakannya. Ayat 1, nyanyian siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan. Firman Allah pagi ini saya beri tema, penolong kita adalah Tuhan. Sekali lagi, penolong kita adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, pemazmur di sini yang adalah Raja Daud, dia berkata dalam ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Rupanya saudara, bukan baru sekarang ada orang-orang yang sering melihat gunung-gunung apabila dia membutuhkan sesuatu. Ya, di Indonesia kita tahu ada banyak orang-orang, bahkan orang-orang Kristen ya, yang suka ke gunung-gunung untuk meminta kekayaan, meminta pertolongan yang lain. Walaupun katanya harus ada tumbal untuk itu. Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, pernyataan Daud seperti ini bukan karena Daud adalah salah satu orang yang suka ke gunung-gunung untuk meminta pertolongan. Tidak. Standar sebagian orang bisa gunung, tetapi standar bagi Daud lebih dari apa yang orang anggap hebat, yaitu Tuhan yang menjadikan gunung-gunung, bahkan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, gunung itu hanya sebagian kecil dari apa yang Tuhan ciptakan. Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, pernyataan Daud ini juga menunjukkan bahwa walaupun Daud itu adalah seorang raja yang besar dan terkenal, tetapi ternyata ada saatnya juga dia butuh pertolongan. Kalau boleh saya katakan bahwa ada saatnya juga Daud mengalami situasi yang sangat sulit seperti yang kita alami saat ini. Situasi yang membuat raja-raja, pemimpin-pemimpin negara, presiden, orang-orang berpangkat
juga orang-orang pintar, orang-orang yang kaya merasa sulit dan membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, sudah kira-kira 2 bulan lebih ya, kita merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dan bukan hanya di Indonesia saja yang merasakannya, tetapi menurut Presiden yang kita sering dengar dari televisi, diulang-ulang ada 200-an negara yang merasakan juga apa yang kita rasakan saat ini. Bahkan negara yang besar seperti Amerika, mereka juga merasakan kesulitan ini. Saudara, 2-3 minggu yang lalu saya lihat datanya, dikatakan di Amerika ada 1,2 juta orang yang positif kena virus corona ini. Luar biasa sekali. Sebab dampak virus corona ini telah membuat banyak orang yang merasa sangat kesulitan. Yang punya perusahaan, punya toko, punya usaha, merasakan penurunan penghasilan yang sangat signifikan. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang sampai gulung tikar. Apalagi karyawan. Ada banyak yang dirumahkan, bahkan ada banyak yang sampai di PHK. Saya dengar melalui salah satu stasiun televisi dikatakan di Jakarta ada banyak orang kaya yang tiba-tiba miskin. Bahkan ada 3,7 juta orang yang di PHK. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, banyak orang yang sedang ketakutan dengan masa depannya. Banyak orang yang sedang bertanya-tanya, kapan saya bisa bekerja? Kapan saya bisa berusaha lagi? Anak-anak yang sekolah bahkan kuliah, mereka juga bertanya-tanya, kapan bisa sekolah? Kapan bisa kuliah? Dan banyak lagi pertanyaan yang lain yang mungkin kita tidak bisa pikirkan ya. Tetapi orang bertanya-tanya untuk itu. Saudara, tidak ada satupun orang yang berani memastikan sampai kapan corona ini ya akan berakhir. Saya dengar ada survei dari negara tetangga kita, dikatakan untuk Indonesia bulan Juli Indonesia akan terbebas dari corona kalau orang-orangnya mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi ada juga yang berkata, oh sampai Desember. Tidak ada yang bisa memastikan kapan corona ini berakhir. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya mau katakan banyak orang juga yang sedang ketakutan dengan virus corona ini. Mau keluar rumah, mau ke toko, mau ke pasar, takut ketemu dengan corona ini. Waktu lalu saya sempat sakit gigi, saudara. Dan saya berpikir untuk cari dokter. Tapi kemudian saya berpikir lagi, waduh, ini saya sakit gigi. Tapi kalau saya ke dokter gigi, bisa-bisa saya pulang dengan corona ini. Akhirnya saya tidak jadi ke dokter gigi. Waktu lalu juga Ray sempat sakit, dia demam, kemudian dia muntah-muntah, saudara. Sebagai orang tuanya saya sebenarnya khawatir juga. Dan oleh karena itu saya menelepon seorang dokter yang biasa menolong kami kalau kami sakit ya. Waktu saya telepon dia, saya dengar suaranya agak kecil. Jadi saya katakan, dokter di mana? Dia katakan, waduh tante, saya lagi diisolasi. Wah, ternyata
Saudara, dokter juga terbatas ya. Saya pikir dia bisa menolong kami, tapi juga dia saat itu sedang ditolong ya. Dia berada di ruang isolasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua butuh pertolongan. Dan kita harus menyadari bahwa tidak ada orang yang dapat menjamin kita untuk tetap sehat dan kita tetap hidup kecuali Tuhan kita. Di dalam Amos pasalnya yang kelima ayat 6a, di sana dikatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jangan sampai ada orang yang berpikir yang penting saya punya pekerjaan, yang penting saya punya kekayaan. Saudara, ada orang yang punya perusahaan yang besar tiba-tiba mati. Banyak orang Kristen yang ketika dia sudah bekerja, ya, dia lupa cari Tuhan. Setelah punya pekerjaan, setelah punya usaha yang bagus, setelah punya kedudukan, ada begitu banyak orang yang lupa cari Tuhan. Saudara, hanya Tuhan yang bisa menjamin kita untuk tetap hidup. Di dalam nas kita tadi, dikatakan di dalam ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Artinya, Tuhan selalu mau menjaga kita dimanapun kita berada. Dia tidak pernah membiarkan kita, apalagi meninggalkan kita. Apa yang sedang kita khawatirkan saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, serahkan itu kepada Tuhan. Mari kita mau fokus hanya kepadanya. Bukan fokus kepada virus corona, bukan fokus kepada situasi yang kita hadapi saat ini. Mari kita mau fokus hanya kepada Tuhan, sebab Dia yang mampu menolong kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 2 tadi kita sudah baca, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Daud punya banyak sumber pertolongan. Dia raja yang besar, artinya dia punya segalanya. Dia punya harta yang banyak, dia punya pengawal yang banyak, dia punya tentara-tentara yang selalu siap untuk menjaga dia. Tapi saudara-saudara, kita lihat di sini dia katakan dengan jelas dan tegas bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengan kata lain, kalau ada yang hebat, yang lebih besar dari yang dianggap manusia hebat, untuk apa berharap kepada yang kecil dan terbatas? Penolong kita adalah Tuhan yang hebat dan tidak pernah terbatas. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, karena itu berharaplah hanya kepada Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Di saat kamu punya harta, di saat kamu punya kedudukan, cari Tuhan. Dan kalaupun saat ini ada yang sedang terpuruk, kalau ada yang sedang mengalami kesulitan yang luar biasa, cari Tuhan, sebab Dia yang sudah menciptakan langit dan bumi ini, Dia mampu mengadakan segala kebutuhan kita. Apapun yang kita butuhkan, Dia sanggup untuk berikan bagi kita. Saudara, di dalam ayat 8 dikatakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan kita adalah penolong yang besar. Dia akan menjaga kita dimanapun kita pergi dan berada.
Mungkin kita jauh dari keluarga, Dia ada di sana. Saudara, penolong kita adalah Tuhan. Percayalah, Dia mampu untuk menolong kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, kita sudah dengarkan firman Allah, dan sebentar kita akan berdoa kiranya Tuhan menolong kita semua, agar supaya dimanapun kita pergi dan berada, kita ingat ada penolong kita yang hebat. Penolong kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita akan menyanyikan pujian yang berkata, jika aku berada dalam kesesakan, berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama. Sekali lagi, ku bersyukur dan kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin, amin. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, boleh mendapatkan kesempatan beribadah kepadamu, sekalipun hanya dari rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya Engkau dapat melawat kami di setiap tempat kami, dan semua pujian, penyembahan, hati yang diarahkan kepada Tuhan melalui ibadah ini naik di hadapan Tuhan, menjadi peringatan di hadapan Engkau, dan kiranya menjadi seperti dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah penolong kami, penolong yang sejati, penolong yang tak terbatas. Karena mata-Mu tidak pernah terlelap, Engkau tidak pernah tertidur. Engkau menjaga kami di waktu siang, di waktu malam. Engkau mengawal kami ketika kami keluar, kami masuk, kami beraktivitas. Sesungguhnya kami tidak sendirian di tengah-tengah kesulitan hidup hari-hari ini.
Tuhan, kami bersyukur firman-Mu menegaskan bahwa kami tidak sendirian. Engkau hadir sebagai penolong, Engkau hadir untuk menyertai kami, memberikan pertolongan yang sejati di setiap kehidupan kami, di setiap aspek kehidupan kami. Apapun yang kami butuhkan, Engkau sanggup mengadakannya, karena langit dan bumi sekalipun adalah ciptaan Tuhan sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk jaminan pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya dan akan melanjutkan ibadah kami dengan mengulurkan tangan, memberikan korban-korban persembahan khusus. Jika ada anak-Mu yang akan kembalikan milik-Mu, mata-Mu yang tidak pernah terpejam, memperhatikan dengan cermat untuk membalas sesuai dengan janji firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sementara kita mendengarkan pengumuman gerejawi, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, mengembalikan milik Tuhan di tempat yang telah ditentukan oleh keluarga masing-masing. Kita masih dalam situasi di mana belum bisa beribadah secara bersama-sama, maka tentu saja ibadah kita tetap dengan cara seperti yang kita laksanakan 2 bulan terakhir ini secara online.
Dan kiranya kita semua dengan bersukacita, dengan hati bersyukur dapat mengikuti, dapat menikmati ibadah-ibadah itu, dan lebih dari itu menyaksikan, menikmati khasiat dari ibadah itu. Hari Kamis tanggal 21 Mei adalah hari peringatan kenaikan Yesus ke surga. Pemerintah menjadikan hari itu sebagai hari libur nasional, hari libur keagamaan. Memang kita tidak dapat berkumpul untuk merayakan, memperingatinya dalam ibadah raya, tapi kita tetap mengadakan ibadah seperti pada hari Minggu ini akan disiarkan tepat jam 9 pagi pada hari Kamis tanggal 21 Mei. Dan hari Minggunya tanggal 24 kita kembali beribadah dengan cara yang sama. Saya berdoa Tuhan terus memelihara kita. Saya terbatas, tidak dapat melawat, mengunjungi saudara, bahkan yang sempat sakit, dirawat di rumah sakit, tapi percayalah Tuhan ada menjaga kita dimanapun dan seperti apapun situasi kita semua. Sekarang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan dan menyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Sekali lagi, dan mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, haleluya, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh hati kami penuh dengan pujian, syukur, hormat, dan kuasa, kemuliaan bagi Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Karena Engkau adalah pertolongan kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terbatas. Baik ruang dan waktu, apapun juga tidak dapat membatasi kebesaran-Mu, kebesaran kuasa-Mu, kebesaran persediaan Tuhan untuk kami yang membutuhkan Engkau, yang memerlukan Engkau, keajaiban-Mu yang dapat mengerjakan hal-hal yang lebih dari apa yang kami doakan, lebih dari apa yang kami pikirkan. Karena itu kami bersyukur. Kami percaya melalui ibadah ini ada berkat keajaiban, ada berkat kebesaran Tuhan yang Tuhan turunkan atas umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, dimanapun semua jemaat beribadah kepada Tuhan. Ada berkat-berkat ibadah yang dinyatakan. Tuhan, kami bersyukur sekaligus mendoakan jemaat Tuhan yang telah mengembalikan milik-Mu kepadamu, yang setia memberikan persembahan-persembahan khusus kepada Tuhan. Genapi apalah janji firman-Mu
di tengah-tengah masa sulit ini. Tunjukkan kuasa-Mu Tuhan untuk memberkati mereka sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Bahkan dalam pergumulan berat sekalipun, kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terbatas. Pertolongan-Mu ajaib. Berkati yang berulang tahun hari ini, sepanjang minggu yang berjalan ini, dengan berkat khusus di usia yang baru. Mereka menikmati berkat-berkat yang baru, kemajuan-kemajuan baru, perkara-perkara baru yang bahkan belum pernah mereka nikmati. Tuhan sediakan bagi mereka. Doa kami untuk mereka yang sedang sakit, bergumul dengan gangguan kesehatan dalam bentuk apapun juga itu. Kami berdoa dan melepaskan kuasa kesembuhan, kuasa bilur-bilur Yesus menjamah dan menyembuhkan apapun penyakit mereka. Dan mereka yang membutuhkan pertolongan dalam bentuk apa saja, ditolong oleh Tuhan saat ini juga. Tuhan, doa kami untuk bangsa kami tercinta. Di sini kami hidup. Engkau yang menempatkan kami di tengah-tengah bangsa kami. Bangsa yang sedang mengalami kesulitan dalam banyak hal akibat virus corona yang berdampak pada kesulitan, kesukaran bekerja, berusaha, berbisnis, dan berkarya di tempat kami masing-masing. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu khususnya, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada di seluruh Indonesia ini, dengan menyatakan anugerah kemurahan Tuhan. Kami semua sehat dan kuat untuk mempermuliakan Tuhan. Kami semua terjamin, terpelihara dalam keajaiban dan kebesaran Tuhan yang menyediakan apa yang kami perlukan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Berkatilah pemerintah kami dan mereka yang berada di gugus tugas percepatan penanganan penyebaran virus corona ini, agar mereka diberikan kebijaksanaan, baik yang ada di tingkat pusat, di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, sampai ke kelurahan dan desa-desa, agar kami bangsa Indonesia boleh dalam waktu secepat-cepatnya ini terhindar dari ancaman virus corona ini, boleh beraktivitas seperti biasa, dan bahkan boleh beribadah seperti sedia kala. Doa kami untuk para dokter, tenaga medis, para relawan yang berada di garda terdepan. Lihatlah pengorbanan mereka. Mereka harus bekerja terpisah dari keluarga, dari istri, dari suami, dari anak-anak, karena berjuang Tuhan untuk mengatasi penyebaran virus ini. Diberkatilah mereka dengan kesehatan, diberkatilah mereka dengan kesabaran, dengan keteguhan, dan mampu melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Dan kami boleh melihat hasil yang luar biasa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Penyebaran virus corona dapat dihentikan, mata rantainya dapat diputuskan, dan kami percaya Tuhan sanggup melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan sekarang jemaat, kita angkat kedua tangan kita sekali lagi. Terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera, cinta dan belas kasihan Kristus Yesus, serta persekutuan, penghiburan, keajaiban di dalam pengurapan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua hari ini, sepanjang minggu yang berjalan ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali mengangkat kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Tetap sehat, terus bersemangat. Tuhan adalah pertolongan kita. Amin.